Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Mutakin dari kelas manajemen D dengan NIM 190301239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai leverage dan struktur modal. Definisi leverage. Leverage merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang memiliki beban tetap maupun hutang dan saham istimewa dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan. Sebagai pengguna aktiva atau dana, di mana untuk menggunakan dana tersebut perusahaan harus menutupi biaya tetap ataupun beban tetap. Dan penggunaan aset dan sumber dana source of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan leverage memiliki tujuan agar keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya tetap ataupun beban tetap. Fungsi leverage. Leverage memperkecil syarat modal minimal yang harus kita setorkan pada broker. Fungsi leverage yang kedua, memperbesar daya beli dari modal yang telah kita setorkan. Dan yang ketiga, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Dan juga untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Dan untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaannya dibiayai oleh hutang. Dan yang terakhir, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Selanjutnya ada pentingnya leverage bagi perusahaan. Leverage merupakan teknik penting yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan dalam melakukan pendanaan dan keputusan investasi. Dalam hal yang berkaitan dengan keputusan investasi ini, teknik leverage juga sangat membantu, terutama sebagai pedoman yang berguna dalam menetapkan batas maksimum dengan bisnis perusahaan yang harus diperluas. Misalnya, manajemen yang disarankan untuk menghentikan memperluas bisnis saat diantisipasi pengembalian investasi yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan biaya tetap dari utang. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari tinggi rendahnya leverage. Yang pertama ada keuntungan menggunakan leverage. Keuntungan menggunakan leverage sebenarnya dapat diukur dari kondisi perusahaan. Jika kondisi perusahaan sedang berada dalam kondisi yang baik, maka pemegang saham mengalami kenaikan dan akan langsung berpengaruh pada EPS yang tinggi. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kondisi sedang buruk, maka akan mengalami penurunan dari keuntungan tersebut. Selanjutnya ada kerugian menggunakan leverage. Pada intinya, apabila perusahaan mengalami penurunan keuntungan, maka akan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Karena siklus peluang keuntungan didapat dari penjualan yang baik, apabila penjualan mengalami penurunan, maka tidak akan bisa untuk membayar bunga yang muncul dari pinjaman. Selanjutnya ada struktur modal. Definisi struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan atau pembandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Sementara modal-modal sendiri dibagi menjadi laba, ditahan, dan kepemilikan perusahaan. Struktur modal adalah bagian yang terpenting dari perusahaan. Baik buruknya struktur modal yang akan sangat berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya manajemen struktur modal, perusahaan dapat mengalokasikan dana-dana yang dimiliki untuk kegiatan yang sesuai dan berguna untuk berlangsungnya perusahaan. Fungsi struktur modal. Yang pertama ada fungsi maksimalisasi pengembalian. Fungsi maksimalisasi pengembalian ini yaitu struktur pemodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini yaitu struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau konstruksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang ketiga ada solvabilitas. Solvabilitas ini yaitu struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang keempat ada meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan ini lebih ditujukan pada investor yang menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian, mengarah pada peningkatan nilai pasar dari saham dan
sekuritas perusahaan. Yang kelima ada mengurangi resiko keuangan. Mengurangi resiko keuangan ini menyimpang proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan resiko. Yang keenam ada meminimalkan biaya modal. Meminimalkan biaya modal ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian dapat mengurangi biaya modal. Yang terakhir ada sebagai alat perencanaan pajak untuk perusahaan yang memiliki dana utang. Struktur permodalan yang baik memberi mereka pengurangan pajak manfaat dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman juga. Dan selanjutnya ada pentingnya struktur modal. Struktur modal penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi, ataupun resiko bisnisnya bisa dilihat. Selanjutnya ada komposisi struktur modal. Ada 4 faktor yang dipengaruhi dalam membuat struktur modal yang baik, yaitu pendekatan laba bersih atau NI, di mana jika leverage meningkat maka nilai total perusahaan akan meningkat dan tingkat kapital menyeluruhnya menurun. Yang kedua ada pendekatan laba operasi bersih atau NIO, di mana NIO ini jika leverage meningkat maka nilai per lembar saham perusahaan akan meningkat dan tingkat kapitalisasi ekuitas akan naik. Yang ketiga ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini mengatakan bahwa mula-mula perusahaan tersebut bias menurunkan biaya modalnya dan menaikkan nilai totalnya melalui leverage. Dan yang terakhir ada pendekatan Modigliani atau Miller atau MM, berpendapat bahwa risiko total bagi seluruh pemegang surat berharga dari suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur modalnya. Pilihan terbaik menggunakan struktur modal. Menurut saya, jika dikaitkan dengan risiko dari masing-masing sumber dana tersebut, maka struktur modal yang berasal dari utanglah yang sangat lebih baik diterapkan oleh banyak perusahaan, karena dipercaya dapat meningkatkan efektivitas dari operasional perusahaan yang nantinya akan memacu perusahaan dapat menghasilkan suatu kinerja yang baik lagi karena keterkaitan perusahaan terhadap nilai kembali atau penelunasan atas hutang tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembalian hutang perusahaan tidak main-main dan selalu menghitung dengan berbagai rasio agar keputusan tersebut lebih terukur. Oke, cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin jika ada salahnya saya mohon maaf dan mungkin jika ada kurangnya bisa dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.